Siapa sih penikmat anime yang nggak tahu karakter yang satu ini? Saitama dari anime One Punch Man, karakter super kuat tak tertandingi yang bisa mengalahkan musuh hanya dengan satu pukulan saja. Ternyata, penggambaran karakter utama yang overpower ini memiliki sudut pandang yang unik bagi penonton. Mungkin karena sudah banyaknya anime yang memiliki cerita from zero to hero, jadi sebagian penonton cukup bosan menonton tokoh utama yang berusaha keras untuk menjadi kuat, mengalami banyak kekalahan sebelum akhirnya bisa menjadi pemenang. Nah, hal inilah yang membuat anime bergenre overpower ini sangat populer akhir-akhir ini. Kali ini, Kejepangan akan sajikan 7 anime overpower yang layak banget buat kamu tonton. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke anime pertama. Sebelum masuk ke list animenya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Kejepangan dan nyalakan juga loncengnya ya. Seorang pria bernama Mikami Satoru mengalami insiden penikaman oleh orang tidak dikenal. Dan di saat Satoru mau meninggal, dia melihat banyak informasi tentang skill-skill yang ternyata nantinya akan dia dapatkan ketika bereinkarnasi. Singkat cerita, Satoru terlahir kembali menjadi seekor slime yang memiliki skill melahap. Hidupnya diawali di dalam sebuah gua. Satoru berjalan-jalan di gua sambil melahap banyak hal. Ternyata slime Satoru mampu mengcopy skill dari suatu yang dia lahap. Setelah berjalan cukup jauh, Satoru bertemu dengan seorang naga level bencana bernama Veldora. Veldora disegel di dalam gua tersebut dalam kurun waktu yang lama. Singkat cerita, Satoru dan Veldora berteman dan saling memberikan nama. Veldora menjadi Veldora Tempest dan Satoru menjadi Rimuru Tempest. Lalu demi mencari solusi untuk membebaskan Veldora, Rimuru melahap Veldora. Disinilah dimulainya perjalanan Rimuru di dunia baru yang menantinya. Banyak hal yang bikin anime ini asik untuk diikuti, mulai dari latar belakang yang bagus. Tensura juga menyajikan pertarungan epik dan petualangan membangun sebuah peradaban di awal sampai menjadi daerah yang maju. Seorang dewi yang bernama Ristarte diberikan misi untuk menyelamatkan dunia Tire S, yang berarti dia harus mengalahkan Raja Iblis Tire S pula. Nama dunia yang harus dia selamatkan adalah Dea Brande. Meskipun sebelumnya Ristarte sudah pernah beberapa kali menyelamatkan dunia lain, namun kali ini agak berbeda. Karena dia harus mengalahkan musuh yang sangat kuat untuk menyelamatkan dunia tersebut. Demi melancarkan misinya, Ristarte memanggil seorang pemuda dari dunia manusia yang bernama Ryuguin Seiya. Seiya memiliki status yang sangat tinggi, sehingga dia dapat dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi meskipun Seiya sangat kuat, dia sangat berhati-hati. Dia hanya akan bertarung jika kemenangannya sudah dipastikan. Anime ini menyuguhkan komedi, cerita, dan juga visual yang enak untuk diikuti. Kombinasi tokoh utama yang overpower dan juga heroin yang tidak berguna membuat anime ini tidak berat dan asik untuk ditonton. Demi mengakhiri perang antara iblis dan manusia, sang Raja Iblis Anos Voldiguad rela dibunuh oleh sang pahlawan bernama Kanon. Karena Anos juga tahu bahwa dia akan bereinkarnasi 2000 tahun mendatang. Setelah 2000 tahun berlalu, Anos pun terlahir kembali sebagai anak iblis dari keluarga iblis sederhana. Namun sejak Anos lahir, dia sudah memiliki ingatan dan kekuatan dia sejak menjadi Raja Iblis. Itulah yang membuat Anos langsung overpower sejak awal. Ternyata 2000 tahun setelah dia meninggal, Raja Iblis yang dikenal bukanlah dirinya, tapi nama lain yaitu Avos Dilhevia. Demi mengembalikan nama baiknya, Anos memulai banyak perjalanan bersama teman-temannya di sebuah akademi bernama Mao Gakuin, atau Akademi Raja Iblis. Aku pas nonton anime ini, meskipun tahu kalau Anos tak terkalahkan, tapi masih tetap menikmati alur ceritanya. Dan yang lebih seru tuh,
proses Anos mengembalikan nama baiknya. Jadi recommended deh, ringan tapi masih berbobot. Nita adalah seorang yakuza yang sangat menyukai Gucci. Suatu hari tiba-tiba muncul asap misterius dan disusul dengan benda aneh yang menimpa kepalanya. Benda aneh tersebut berisikan seorang gadis bernama Hina. Hina bilang kepada Nita kalau dia dari masa depan. Selain itu, Hina juga memiliki kekuatan seperti telekinesis. Hina menunjukkan kekuatannya dengan cara mengangkat guci-guci Nita. Karena takut akan terjadi hal yang buruk pada gucinya, Nita langsung menuruti keinginan Hina. Bahkan, Nita memperlakukan Hina layaknya anak sendiri. Perjalanan Nita mengurus Hina pun dimulai. Banyak kejadian aneh yang akan mewarnai hari-hari mereka. Jika kamu adalah penikmat anime komedi ringan, maka anime ini cocok banget untuk kamu tonton. Aku pas nonton anime ini juga ngakak mulu. Ketika genre komedi, overpower, dan kehidupan sehari-hari bercampur menjadi satu. Saiki Kusuo no Sainan berkisah tentang seorang anak bernama Saiki Kusuo yang terlahir dengan semua ilmu supranatural. Mulai dari telekinesis, telepati, membaca pikiran, dan lain sebagainya. Tapi gara-gara kekuatan dia yang super duper gede itu, Saiki malah tidak menyukai semua hal yang ada di dunia ini. Misalnya, karena Saiki bisa melihat masa depan, jadi dia tidak merasa antusias lagi dengan masa depan. Terasa hambar aja gitu. Lalu ketika semua orang menyukai gadis yang sangat cantik dan baik, bernama Teruhashi Kokomi, Saiki merasa biasa aja karena dia tahu yang ada di pikiran Teruhashi bukanlah hal yang baik, melainkan kesombongan atas kecantikannya yang dibungkus dengan tindakan sok baik. Nah, anime bergenre komedi supernatural ini menyuguhkan komedi yang berbeda dari biasanya. Makanya aku bisa menonton anime ini sampai tamat. Kalau kamu pengen coba nonton, coba deh tonton Saiki Kusuo no Sainan. Sebuah kerajaan bernama Lyonesse memiliki 7 kesatria yang sangat hebat dan disegani karena kehebatan mereka. 7 kesatria tersebut berdasarkan 7 pendosa besar dengan binatang buas sebagai lambang pengenal mereka. Suatu hari, 7 kesatria Nanatsu no Taizai difitnah dan dianggap sebagai pengkhianat kerajaan. Karena dituduh akan menghancurkan kerajaan, akhirnya mereka bertujuh berpisah dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Anime 7 pendosa besar ini memiliki alur perjalanan yang cukup enak untuk diikuti. Selain itu juga banyak scene pertarungan yang bikin anime ini semakin seru. Fan service-nya juga ada. Lengkap dah. Datangnya guru alien ke kelas 3E SMP Kunugi Gaoka membuat kelas mereka berubah. Guru alien tersebut dipanggil dengan panggilan Koro Sensei. Kelas yang diadakan juga bukan kelas biasa, namun kelas untuk membunuh si Koro Sensei. Kenapa Koro Sensei harus dibunuh? Karena dia adalah alien yang sangat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Sebelumnya Koro Sensei telah menghancurkan bulan, dan setelah itu dia bertujuan untuk menghancurkan bumi. Koro Sensei menawarkan penundaan penghancuran bumi dengan syarat dia harus menjadi guru di kelas 3E SMP Kunugi Gaoka. Syarat itu pun disetujui oleh agen Departemen Pertahanan. Anime ini sangat asik untuk kamu ikuti, mulai dari cerita yang bagus, drama yang menyentuh, dan juga perjalanan murid yang berkembang demi membunuh Koro Sensei. Sangat layak banget buat kamu ikutin. Aku rekomendasiin banget anime Assassination Classroom ini. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Kalau kamu ada rekomendasi lain atau request, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video kejepangan selanjutnya. Moshi kono doga ga yokattara gutto botan to channel登録お願いします。ありがとうございます。